betul, itu dia. Jadi bukan di karantina COVID, bukan? Ya, bukan. Kalau itu mungkin ada konsekuensinya. Oh gitu. Betul. Kalau gitu kan belum zamannya COVID ya. Kalau Gitu. dulu bukan zamannya COVID. Betul. Dan ketika itu, alhamdulillahnya saya berhasil lulus dan masuk KMI disebutnya. KMI itu Kuliatil Muallimin Al Islamiyah. Oh gitu. Jadi setiap santri pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Desyantri TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya ada di studio TST, studio Desyantri TV, sahabat Desyantri TV. Biasanya kalau saya ada di studio itu, saya akan menayangkan kisah inspiratif sahabat Desyantri TV. Nah sahabat Desyantri TV, semoga Anda seperti biasa, saya doakan sehat selalu, bahagia selalu, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya sudah bersama Ustadz muda berbakat. Kita perkenalkan, namanya Ustadz Basyid. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat Desyantri TV. Kali ini alhamdulillah Desyantri TV mencapai titik 500 subscriber. Jadi terima kasih kepada yang sudah subscribe apa aja lah, pokoknya terima kasih banyak di subek gitu kan. Terima kasih banyak kepada sahabat Desyantri TV. Dukung terus channel Desyantri TV karena ini adalah channelnya Singar. Juga terima kasih kepada Anda yang telah share ke teman-teman yang lain sehingga alhamdulillah udah mendapatkan 500 subscriber. Mungkin bagi yang lain ini sangat kecil, tapi bagi saya terima kasih banyak dan luar biasa gitu ya. Alhamdulillah walaupun kecil masih ada yang menonton sahabat Desyantri TV karena ini adalah channelnya Singar. Nah sahabat Desyantri TV, kita perkenalkan Ustadz Basyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Saya mau nanya nih, perjalanan Ustadz selama ini kan masih muda ya. Dulu tuh Ustadz pendidikan awalnya itu dari mana dulu nih Ustadz? Ya, mulai dari saya berpendidikan dari kecil saya sudah di pondok pesantren kan. Ya alhamdulillah saya bersyukur karena orang tua saya memondokkan saya. Ya akhirnya saya terbentuklah ada sedikit banyaknya tentang ilmu-ilmu agama. Alhamdulillah. Mulai berpendidikan pondok pesantren itu awal mula saya di pesantrennya di kelas 1 MTS. Jadi di pondok pesantren Miftahul Aziz ini. Oh, di sini ya. Di sini yang alhamdulillah luar biasa pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan seperti itu. Lalu kemudian terbang dari situ 3 bulan sebelum saya lulus, alhamdulillah lagi saya langsung diterbangkan ke Jawa. Ke Jawa, subhanallah. Jauh ya dari Jawa. Oh, ini kan Jawa juga nih. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Maksudnya ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Iya. Oh, gitu. Tepatnya di mana tuh, Tad? Tepatnya di Ponorogo, yaitu Pondok Pesantren Modern Gontor. Oh, Gontor. Oh, Gontor tuh ada di Jawa Timur ya? Iya, bukan Jawa Tengah, bukan? Jawa Tengah itu Gontor 6. Oh, gitu. Cabangnya pun di Jawa juga. Oh, gitu. Iya. Jadi Gontor berapa waktu itu? Jadi pertama kali masuk saya Gontor 2. Gontor 2. Dan di situ ada yang namanya Chapel. Calon pelajar. Oh, calon jadi pelajar. Dikarantina dulu sebelum menjadi santri, dikarantina dulu. Ini santri apa sungguhan, mau enggak apa enggaknya gitu. Oh gitu. Jadi dilihat dulu dari keseriusannya bener apa enggak pengen jadi santri gitu ya. Betul, itu dia. Jadi bukan di karantina COVID, bukan? Ya, bukan. Kalau itu mungkin ada konsekuensinya. Oh gitu. Kalau gitu kan belum zamannya COVID ya. Kalau dulu bukan zamannya COVID. Betul. Dan ketika itu alhamdulillahnya saya berhasil lulus dan masuk KMI disebutnya. KMI itu Kuliatil Muallimin Al Islamiyah. Oh gitu. Jadi setiap santri pelajaran pondok modern Gontor masuk, dia menjadi seorang santri, dia akan menjadi santri KMI. Oh gitu. Yang alhamdulillahnya ketika itu saya masuk Gontor 1. Masuk Gontor 1. Dan saya pun tidak akan menyangka itu masuk Gontor 1. Oh gitu. Karena melihat kapasitas otak saya tidak. Ustaz, ini tawadu atau gimana, bercanda nih? Tapi alhamdulillah ya masuk Gontor 1 akhirnya. Oh gitu. Dan yang alhamdulillahnya lagi nggak bertahan lama. Oh nggak bertahan? Oh nggak, itu yang jadi masalah. Kenapa nggak bisa bertahan lama? Nah karena mungkin di situ saya tidak bisa menyeimbangkan antara ilmu agama dengan pendidikan. Oh gitu. Karena saya kalah start ketika itu.
di ilmu umum. Oh gitu. Ilmu agama boleh saya alhamdulillah dapat dan nilainya tercukupi, tapi ilmu umumnya seperti matematika, bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu anjlok. Oh, gitu. Yang akhirnya dari Gontor 1 saya dipindahkan ke Gontor 6. Oh, itu Gontor di 6. Jawa Tengah, Magelang. Oh, jadi dari Jawa Timur ke Jawa Tengah akhirnya. Jawa Tengah. Jadi semakin dekat dong ke Jawa Barat artinya. Jawa Barat, iya. Tepatnya di Magelang ketika itu. Dan di situ saya banyak mengambil pelajaran itibar di mana tidak semua orang yang benar-benar akan mencapai hasil yang sungguh-sungguh. Oh, gitu. Dalam artian ketika kesungguhan dibarengi dengan Allah dan Rasul, amal jariah, dan terutama anak dan keluarga. Walaupun saya belum punya anak nih, saya ingat dengan keluarga saya, dan itu yang paling terpenting. 3A disebutnya. Oh gitu. Iya. Terus dari situ, dari pendidikan mulai dari pondok pesantren Miftahul Haji sampai ke Gontor, selanjutnya Ustadz kemana lagi? Nah, dan ketika itu saya di Gontor mungkin nggak sampai beres. Oh, jadi nggak sampai lulus gitu ya? Nggak sampai lulus. Yang akhirnya saya ketika itu memutuskan untuk berpindah ke Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi, tepatnya di pondok pesantren Azenia. Azenia. Oh iya. Alhamdulillah saya pindahan dari kelas 2, berarti 2 aliyah masuk. 2 aliyah. Berarti di daerah Salabintana sana ya? Salabintana, betul. Jadi cuacanya udah berubah dong, dari sana kan mungkin panas, di sini Sukabumi dingin Pak Sugeng. Betul. Dan itu ekstrim sekali luar biasa. Gitu. Yang saya rasakan 80%. Terus berapa tahun lagi tuh di sana? Di Azenia kisaran kurang lebih 2 tahun. 2 tahun sampai lulus? Sampai lulus aliyah. Aliyah. Iya. Dari situ? Dari situ terbang lagi. Terbang lagi kemana tuh? Ke Jawa lagi. Oh, balik lagi ke Jawa. Ini kenapa dari tadi di Jawa kayak udah nggak betah gitu ya, sahabat Sri TV, balik lagi ke Sukabumi, tepatnya di Jawa Barat, balik lagi ke Jawa. Jawanya tengah apa timur nih? Nah, kalau untuk yang di Jawa sekarang itu Jawa Timur. Jawa Timur, iya, tepatnya di Kediri. Di Kediri. Oh, kalau Kediri itu kalau nggak salah memang daerahnya daerah santri ya? Nah, daerah santri daerah banget. santri. Itu tempatnya di mana tuh? Itu kuliah apa aja sampai kuliah? Saya mondok sambil kuliah. Mondok sambil kuliah. Mondok sambil kuliah. Tapi sebelum mondok itu saya lepas dari Azenia, sempat kuliah juga. Sebelum masuk kuliah yang kedua nih. Oh gitu. Makanya kalau seharusnya sekarang saya udah S3 kali. Tapi sampai baru STLR. Nah, sampai sekarang baru STLR. Iya betul. Baru STLR. Itu berapa lama tuh di Kediri? Di Kediri kurang lebih hampir 2 tahun juga. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun juga. Yang seharusnya udah semester 4 mungkin, karena pas waktu semester 1-nya saya di UIN Ciputat. Oh gitu. Ambil jurusan Usuluddin, tapi kendalanya karena saya masih muda banget ketika itu, saya belum kuat menghadapi yang namanya masyarakat dan lain-lain seperti itu. Yang akhirnya ya saya memutuskan untuk pesantren lagi sambil kuliah. Sambil kuliah, yaitu di Jawa Timur, di Kediri. Tepatnya di daerah Tribakti. Lirboyo. Di Lirboyo. Oh, Lirboyo. Tapi kalau di sana mungkin unik juga ya, kalau daerah Jawa tuh pasti beda ya. Budaya santrinya mungkin dengan Jawa Barat. Ya, betul. Beda ya? Beda. Yang membedakan satu. Kalau orang Jawa berusahanya walaupun pelan tapi pasti. Pasti ya. Kalau orang Jawa Barat berusahanya keras tapi tidak isi koma, yang akhirnya istirahat dulu. Ya seperti Ustadz bolak-balik, tapi alhamdulillah kan ada pengalaman dan ilmu di sana Ustadz. Pengalaman. Kalau dalam mahfuzatnya mah guru terbaik ialah pengalaman. Dalam artian pengamalan sambil diamalkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Itu 2 tahun di Lirboyo sana. Selanjutnya Ustadz kemana sebelum sampai lagi ke titik sampai sekarang, artinya ke Miftahul Haji lagi? Ya, setelah saya dari Lirboyo atau kuliah di Tribakti, kemudian saya itu sebenarnya memutuskan untuk mondok saja ketika itu. Karena tidak seimbang juga antara ngaji dan mondok. Antara ngaji dan kuliah itu. Oh gitu. Terasa berat. Ya akhirnya terlalu banyak jam belajar lah gitu. Jam belajar mungkin itu yang akhirnya saya konsentrasinya kurang. Di sisi lain saya pengennya memang fokus terhadap ngaji, tapi di sisi lain orang tua tidak mengizinkan. Oh gitu. Karena ya kita tahu sendiri kalau di Jakarta kita harus yang namanya setidaknya memiliki
belakangnya SSSS Ah, iya. gitu. Kalau di Jakarta ya, kalau kita lihat kalau di Jakarta kan Iya. kalau misalkan kayak imam atau apa, jadi belakangnya tuh ada ininya ya. Iya, Ada estelernya lah ada gitu. estelernya, ada gelar. Beda dengan kalau di ustadz di kampung itu nggak diperlukan Nah, sebetulnya. Diperlukan adalah ilmunya gitu. Tapi ketika di Jakarta itu, walaupun punya ilmu, kalau tidak ada S-nya itu kurang lah gitu ya, seperti itu. Dalam artian ya mungkin selebihnya masih bertolak ukur kepada manusia. Jadi akhirnya kuliah lagi. Ya akhirnya Kuliahnya kuliahnya sekarang di Sukabumi. di Sukabumi. STI. Ya. Berarti maksudnya dari setelah dari Lirboyo itu balik lagi ke Sukabumi. Sukabumi. Tepatnya lagi, oh di sini di Miftu Haji. Di Miftu Haji. Di Miftu Haji. Ya, Itu enggak dengar Ustaz kan ngajar juga ya. Jadi kalau di Miftu Haji kan dianggapnya, bukan dianggap, karena Ustaz itu kan lulusan Miftu Haji ya dari awal. Artinya pengabdian. Setelah misalkan berkelana, Ustaz kemana-mana, pengabdian ilmu yang Ustaz dapat dari luar itu dibawa lagi ke dalam, yaitu ke Miftul Ajid pengabdian, karena awalnya itu dari Miftahul Ajid. Nah tapi dengar-dengar sebelum ke Miftahul Ajid itu Ustaz sempat juga ngajar di tempat lain gitu. Ya, Itu di daerah mana? Di daerah Cimande. Oh Cimande. Di Pondok Pesantren Modern. Modern Al-Muhtari, letaknya di Cimande. Yang alhamdulillah saya juga dapat pelajaran, pengalaman yang banyak di sana, luar biasa. Karena saya belum pernah merasakan yang namanya ngabdi di Pondok Pesantren Modern, karena sebelumnya saya di Pondok Pesantren Modern. Ya akhirnya kemarin saya coba belajar cari pengalaman di Pondok Pesantren Modern tersebut. Oh, ngajar di sana. Iya. Itu berapa lama tuh? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di sana. Jadi katanya di apa ya, akhir-akhir tahun, maksudnya bulan ini tuh Ustadz resign karena ingin benar-benar fokus mengabdi di Miftul Ajid, betul nggak tuh? Ya betul, insya Allah. Saya yakin betul, karena ingin mencoba serius untuk mengaplikasikan. Ya, di Miftul, karena Miftul Ajid selain memang dari awal Ustadz di Miftul Ajid juga memang ada ikatan saudara ya. Betul. Itu yang ingin, artinya Ustadz ingin membesarkan pondok pesantren Miftul Ajid. Betul seperti itu ya. Ya alhamdulillah Ustadz apa ya, pengalamannya yang luar biasa ya. Jadi antara Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu bolak-balik sahabat Ustadz TV. Tapi kita ngambil kesimpulannya, selain pengalaman ada ilmu lah di situ. Dan alhamdulillah dari pengalaman Ustadz ini insya Allah menularkan ke santri-santri yang ada di Miftul Ajid ya Ustadz ya. Mudah-mudahan jadi bekal juga. Amin amin. Tapi sebelumnya mohon maaf, kalau dipanggil Ustadz kayaknya belum cocok. Kalau di pondok modern mungkin Ustadz itu hanya sekedar bahasa Arab, artinya guru. Guru ya betul. Tapi kalau di pondok Salafi mungkin kalau dipanggil Ustadz masih agak jauh. Maksudnya jadi panggilnya Akang gitu. Akang jangan. Tapi nggak apa-apa Ustadz. Iya, boleh sih. Nah sahabat Tesla TV, bincang-bincang dengan Ustadz Bijit, terima kasih banyak Ustadz. Telah apa ya, mengasih tahu tentang perjalanannya selama ini. Mungkin mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat teman-teman santri di sana. Jadi kita tidak boleh berhenti terus berjuang mencari ilmu, menurut ilmu. Betul ya Ustadz ya? Seperti itu. Dan sambil kita menularkan ilmu ke yang lain, itu artinya kita juga dalam tahap belajar juga. Jadi semakin kita menularkan ilmu, insya Allah semakin menambah ilmu. Jadi tidak semakin berkurang gitu ya Ustadz ya? Insya Allah sahabat Tesla TV, lain kali saya akan panggil lagi Ustadz muda berbakat kali ini dari Jakarta. Dari Jakarta ya Ustadz ya? Daerahnya tepatnya di Ciganjur, karena insya Allah info aja nanti juga dari Jakarta, mungkin setelah pengabdian dari Miftul Ajid akan meluruskan lagi di Jakarta, karena beliau ini anak Ustadz juga, Ustadz Dede Hidayat dari Jakarta, insya Allah akan meluruskan perjuangan ayahandanya di Jakarta ya Ustadz ya. Nah seperti itu sahabat Tesla TV, insya Allah nanti lain kali akan saya panggil kembali ke sini ke studio di Tesla TV. Kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi, menggali apa ya pengalaman-pengalaman Ustadz Basit ini. Nah sahabat Tesla TV, sampai di sini dulu karena waktu durasinya udah terlalu panjang. Sahabat Tesla TV, terima kasih banyak. Sekali lagi saya terima kasih, mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Soblaker, subscribe gitu kan, sampai mencapai titik 500. Insya Allah akan terus berjuang, karena Desa TV adalah channelnya Syiar, dan saya juga berharap kepada teman-teman semua di share ke yang lain biar tambah semangat lagi bikin videonya. Nah terima kasih Ustaz. Iya, nah sampai di sini dulu sahabat Desa TV, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.